Dari beberapa hari lalu saya sering bertanya kepada umat Islam, cuman belum dapat jawabannya, yaitu mengenai bukti keberadaan Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus. Gitu itu saja Suaranya kecil banget, pertanyaannya. Kedengaran ya? Ya, itu pertanyaan saya. Iya. Pertanyaannya terkait dengan Yesus ya. Berarti Ya, berarti rujukan kami itu adalah Al-Qur'an pastinya ya kan? Berarti kalau ya, rujukannya kemudian kepada Al-Qur'an, berarti eh, kami mengenalnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian eh, Allah Allah mewahyukan firman-Nya kepada Wasallam. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan." Dan kami kisahkan kemudian kepada Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ketika Siti Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Lalu ketika Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibunya menampakkan diri, menyatakan diri, nantinya akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai pelaku maksiat. Jadi Allah kemudian sebelumnya itu mengutus Roh Kudus kepada Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyan. Lalu Allah mengutus Roh Kudus kepada Maryam. Maka Roh Kudus ini menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ini Allah yang mengutus. Jadi kalau Anda bertanya, di mana kemudian Allah pada masa kenabian yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami mengutus Roh Kudusnya menuju kepada Maryam. Lalu mengadakan tanya jawab, menginformasikan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan." Ya. Ketika kemudian Maryam mengatakan, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jikalau engkau orang yang bertakwa." Ketika Jibril datang, Maryam mengatakan itu kepada malaikat Jibril atau Roh Kudus. Lalu Roh Kudusnya mengatakan, "Innama ana rasulu rabbi liahabalaki gulaman zakiyan." Sesungguhnya aku ini hanyalah rasul utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Allah yang mengutus kemudian Roh Kudus untuk menyampaikan pemberitaan itu kepada Siti Maryam akan hamilnya dia dan akan melahirkannya sosok manusia bernama Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. ya. Begini ya. Di zaman dulu kan, di zaman Yesus itu kisahnya ditulis lengkap di dalam kitab Evangelion Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam kitab itu kami tidak pernah mendapatkan ada Tuhan yang bernama Allah di zaman itu. Nah, jadi untuk membuktikan apakah ada Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus, tentu kita harus lihat di kitab sebelumnya, yaitu kitab Evangelion Yesus Kristus, kitab yang berbahasa Yunani itu, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan nama kitab Injil, di mana di situ dikatakan Nabi Isa. Nah, ini harus, kalau mau membuktikan, tentu harus merujuk kepada kitab Evangelion Yesus Kristus. Dan ini diakui oleh Quran kan, yang mana itu adalah kitab-kitab Allah bersama-sama dengan Taurat. Dan di dalam Quran dikatakan Taurat, Injil adalah kitab-kitab Allah. Nah, ketika kita cari di kitab Evangelion Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, di mana kitab itu duluan ada dari Quran,
Di situ tidak diketemukan ada Tuhan yang bernama Allah. Gitu. Dan di situ pun kuasa dan firman-Nya itu sangat berbeda dengan kuasa dan firman yang disampaikan oleh Allah SWT ketika di Quran tentang Yesus ini. Gitu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan tidak mengenal Allah, ya wajar dong, kitab Roma di Yunani. Kitab Anda itu kan buatan untuk orang Roma dan untuk orang Yunani, bukan untuk Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi mengenal kemudian pencipta langit dan bumi itu dengan pribadi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ketika berbicara mengenai Tuhan yang maha suci, maha tinggi, maka Anda kemudian tidak bisa mendudukkan dan tidak bisa menolak Tuhan yang kami sembah. Karena Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Kalau pertanyaan itu Anda jadikan standar, maka kami pun akan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada Tuhan bernama Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mengenal Tuhan namanya Yesus. Yang ada orang-orang mengenal kemudian Tuhan yang maha tinggi, maha suci, yang kami sebutkan dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Nah, di agama Anda, Tuhan Anda tidak seperti itu. Jadi Kristen ini memang selalu merasa dirinya ini adalah orang yang berasal dari ajaran para nabi. Salah ente. Kalau Anda melihat kemudian dalam kitab saudara, hukum terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, sedangkan Tuhan Anda itu siapa? Dewa. Yesus Kristus. Terus Anda mengatakan kitab Anda, ya memang kitab Anda itu bukan Injil. Hanya orang Kristen Indonesia yang niru-niru Al-Quran dengan mengatakan Injil. Sebenarnya kitab orang yang Kristen itu bukan Injil, Evangelion, surat kabar, kabar gembira. Itu yang saudara harus pahami, bahwa kitab Anda itu surat kabar, bukan Injil kitab Anda itu, tetapi surat kabar atau Evangelion, kabar atau berita gembira. Tuh surat kabar tuh kitab Anda tuh. Kalau berbicara mengenai Injil, itu adalah kitab ketetapan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang datang kepada Bani Israel itu Isa, bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Roma Yunani. Anda harus pahami itu dulu. Yesus itu tokoh fiktif karangan Roma Yunani. Sedangkan Isa itu adalah Isa yang mereka kenal dengan Yeshua. Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Aramaik disebut dengan Iso, dalam bahasa Arab disebut dengan Isa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab itu bahasa serumpun, bahasa Yunani itu bahasa penjajah. Di luar, tidak masuk dalam golongan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Injil, itu bukan Injil yang Anda maksud. Kitab Anda itu kabar gembira atau surat kabar dari orang-orang yang tidak dikenal. Demikian. Ya, maksudnya begini ya. Walaupun Anda bilang kitab kami itu kitab dari Roma, tetapi kitab kami itu kitab yang berisi Angelion Yesus Kristus, kitab kabar baik Yesus Kristus. Kitab Evangelion itu kan berisi kabar baik tentang Yesus. Dan kitab ini jelas duluan ada dan bersinergi dengan Taurat. Makanya kitab itu bersanding mesra dengan Taurat. Makanya kami menjaga kitab-kitab itu di dalam Alkitab kami. Kan di sana ada kitab Taurat, ada kitab para nabi-nabi yang tidak diketahui oleh Allah SWT juga. Dan di Alkitab kami ada Alkitab Taurat, ada kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Injil, dan itu bersanding mesra dan tidak akan pernah tentu bersanding dengan Quran karena jelas itu berbeda. Nah, kita kembali ke mengenai Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus. Nah, ketika Anda berkata bahwa di zaman itu orang Yahudi saja tidak mengenal
Yesus. Itu memang betul. Di zaman Yahudi, karena kan Yesus kan baru ada di zaman baru dikenalkan di zaman Yesus itu sendiri. Nah, di zaman Yesus orang-orang Yahudi juga tidak mengenal ada Tuhan yang bernama Allah. Makanya saya katakan firman-Nya sangat berbeda dengan firman dari Allah yang dikenal oleh orang Yahudi. Nah, ketika di Quran berkata bahwa Allah menghukum para orang Yahudi yang menjadi kera, nah di kitab Taurat sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu mengutuk orang jadi kera. Nah, itu salah satu perbedaan dari sekian banyak perbedaan antara Allah di dalam Quran dan Allah di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Persamaan dari Allah di dalam Taurat dan Injil itu dari kuasanya, di mana di dalam kitab Taurat Elohim Israel bisa menunjukkan kuasanya tanpa bantuan nabi, yaitu ketika Elohim Israel menampakkan tiang awan dan tiang api ketika menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu dia tidak pakai bantuan dari nabi-nabi manusia, dia langsung menunjukkan kuasanya. Begitu juga Yesus ketika dia menunjukkan kuasanya, salah satunya yaitu ketika dia merubah air menjadi anggur, lalu ketika dia meredakan angin ribut, dia langsung menunjukkan kuasanya, tidak pakai perantara-perantara. Nah, ini salah satu kesamaan yang paling penting antara Elohim Israel dan Yesus. Walaupun memang di zaman Musa contohnya nama Yesus belum dikenal, tetapi kan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi itu ya. Jadi ketika Anda berkata bahwa ketika Anda bernarasi bahwa Allah SWT sudah ada di zaman Yesus, saya kira tidak ada bukti yang nyata begitu. Oke, jadi gini, saya sadarkan dulu Anda, agama Anda itu agama pagan dari Barat, nggak ada hubungannya dengan kami. Kami di sini ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu tidak mengenal agama Kristen. Ini apa agama Kristen ini? Agama apa ini Kristen? Agama dari mana Kristen ini? Siapa nabi-nabi yang mengajarkan menyembah manusia? Itu dulu. Jadi jangan Anda karena Anda tidak belajar gitu loh. Anda harus tahu agama Anda itu adalah agama Katolik pertama kali, mencuri kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda jangan mengatakan bersanding dengan mesra, ditertawakan orang. Anda ditertawakan orang Yahudi. Anda harus tahu kitabnya orang Yahudi itu mengalami evolusi dari kitab Tanakh Yahudi yang diterjemahkan pada tahun abad 3 sebelum Masehi. Diterjemahkan oleh orang-orang rabi-rabi pada masa itu. Sekitar 70 sampai 72 rabi-rabi yang diperintahkan kemudian oleh Ptolemy II, Kaisar Ptolemy II. Di abad ketiga sebelum Masehi, sekitar tahun 270-an sebelum Masehi. Diperintahkan oleh kekaisaran kepada rabi-rabi untuk menerjemahkan dalam bentuk Septuaginta. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini yang sudah hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Alexandria, Mesir, itu mereka sudah terpapar ajaran Helenisme, di mana Mesir pada saat itu memang dikuasai oleh orang Yunani. Mereka menggunakan bahasa Septuaginta sebagai bahasa internasional. Jadi perjanjian lama kemudian itu melalui proses yang panjang baru disebut perjanjian lama. Dan itu bukan kemudian, Anda harus tahu bahwa itu tidak diakui kemudian oleh internal Yahudi sebagai firman Tuhan. Dan memang perjanjian lama milik Kristen itu bukan firman Tuhan. Itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi. Lalu kemudian oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesesius diedit sampai kepada abad keempat. Dipertemukanlah terjemahan editan ini dengan buku-buku pagan milik Kristen, yaitu perjanjian baru, sehingga diklipping menjadi satu bundel. Lalu kemudian Kristen jadikan itu sebagai kitab. Itu kitab curian itu. Anda harus tahu itu kitabnya bukan kitabnya Yahudi. Perjanjian lama itu adalah kitab editan dari terjemahan kitabnya Yahudi, kitab yang diambil secara tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian ketika
ketika Anda mengatakan Tuhannya Yesus tidak mengenal Allah, pahami dulu, orang Yahudi tidak mengenal Theos. Coba Anda baca original teks kitab saudara. Di dalam itu bertaburan Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama Theos, Logos itu adalah Theos, Logos berubah menjadi daging. Itu ajaran Roma Yunani, ajaran Helenisme dikawinkan dengan ajaran paganisme. Lahirlah agama Anda, Katolik. Anda harus malu itu. Anda harus malu. Dari mana konsep Kristen ini ya? Dari ajaran paganisme, Trimurti. Ajaran-ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Itulah agama Katolik. Yang dikawinkan kemudian dengan kitabnya orang Yahudi, muncullah Katolik. Sehingga ketika Anda mengatakan mereka tidak mengenal Allah, dan setelah saya bacakan dari Al-Quranul Karim, kemudian nanti akan saya bacakan kepada saudara tentang apa yang tertuang di dalam Septuaginta meskipun sudah diedit. Wa ma qadarullaha haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qarantisa tubdunaha wa tuhfu katsira. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang telah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi Allah, bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Tuhan kami memerintahkan kepada Nabi Musa kemudian untuk meneguhkan Taurat kepada kaumnya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birasalati wa bikalami fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang ada pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku berupa Taurat. Sebab itu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku wahyukan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu Allah mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'husu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Allah mengatakan, dan kami telah menuliskan untuk Musa Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Anda mengetahui tentang Allah, tentang Hasem, itu minim. Kenapa? Karena kitab Anda menggunakan bahasa Yunani. Mana bisa Elohim Hasem diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Nggak bisa. Makanya kami di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Qul amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma uti Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak keturunannya, juga yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi ajaran Islam dan ajaran Yahudi itu adalah ajaran yang bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tak ajarin sedikit, kurang lebih 30 menit. Orang-orang Yahudi mengenal Tuhan mereka dengan sebutan El, Eloah, Elohim, Elohai, Saddai, Sepaot. Tidak pernah mengenal Tuhan itu dengan sebutan Theos. Sedangkan Tuhannya, sembahnya itu Tuhan kalian tuh, Tuhan dari Romawi. Nah, ketika Anda ingin mengenal Tuhan, berfirman Tuhan pada nabi-nabi, pada Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani, maka ketika disepadankan dengan bahasa Arab, mereka menyebut Yod-He-Vav-He, kami mengenalnya Yahuwahu. Ketika mereka menyebutnya Elohim, kami mengenalnya dengan Allahumma. Ketika mereka menyebutnya Al-Ali atau El, kami menyebutnya dengan sebutan Ali, Al-Ali. Ketika kemudian mereka menyebutnya Eloah, kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Ketika kemudian mereka menyebutnya Elohai, maka kami menyebutnya Ilahi. Ketika mereka menyebutnya Saddai, kami menyebutnya Al-Qadir. Jadi Anda tidak bisa membatasi itu. Tidak bisa membatasi. Karena kenapa? Di dalam Kejadian 17 nomor 7 dikatakan,
aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi sembahanmu secara turun-temurun. Jadi Anda tidak bisa kemudian membatasi itu. Justru yang bermasalah itu dewa kalian. Orang Yahudi hari ini mengklaim. Kamu temukan orang Yahudi yang ada di Indonesia ini, Anda cari. Temukan mereka dan sampaikan kepada mereka, kenapa kalian menerjemahkan Septuaginta, kitab Tanakh kalian ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-Heh, Hasem, Adonai, dan Eloah kalian terjemahkan dengan kata Allah. Nah, sedangkan Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Allah tetap diterjemahkan dengan sebutan Allah. Sedangkan mereka, Yod-Heh-Vav-Heh, mereka terjemahkan dengan sebutan Allah. Berarti mereka orang Yahudi yang mengklaim bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kami kagak. Nah, sekarang Septuaginta, ada nggak kata Elohim di dalam? Ada nggak kata Elohim? Ada nggak kata Eloah? Ada nggak kata Elohai? Ada nggak kata Shaddai di dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Yang ada Theos. Coba Anda lihat di Google. Theos artinya apa? Dewa. Anda yang menyembah dewa. Oke. Ya. Ya. Pertama, saya harus memberitahukan bahwa Kristen itu atau ajaran Yesus itu, ketika Yesus datang mengajarkan ajarannya, dia selalu membawa kitab Taurat. Dan di zaman Yesus ada dua sekte yang terbesar di orang Yahudi, yaitu Saduki dan Farisi. Mereka sama-sama mengimani Taurat tetapi dengan ajaran yang berbeda, dengan tafsiran yang berbeda. Nah, ketika Yesus datang, dia mengajarkan tafsiran baru dari Taurat. Dan tafsiran ini tentu saja dari Allah sendiri, karena dia adalah Allah. Nah, ketika dia datang, dia menafsirkan Taurat dengan tafsiran yang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus datang dengan membawa sekte yang baru dari Yahudi. Dari ajaran Yahudi, dari ajaran Taurat. Jadi jangan bilang kami ini mencuri, bukan. Kami juga mengimani Taurat dengan sekte yang berbeda. Kan di zaman dulu Taurat juga punya beberapa sekte yang menafsirkan Taurat. Salah dua yang terbesar yaitu Saduki dan Farisi. Jadi kami tidak pernah mencuri Taurat, tapi kami bagian dari mengimani Taurat. Kelemahan orang Yahudi, mereka hanya mengimani Taurat dan kisah para nabi dan kitab-kitab para nabi. Dan kelebihan kami yaitu kami mengimani Taurat, kisah para nabi, dan berlanjut kepada kitab Evangelion Yesus Kristus yang dibawa oleh Yesus, kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi ini salah satu pemahaman yang salah ya, bahwa sering Islam mengatakan bahwa kami mencuri kitab Taurat dari orang Yahudi. Tidak, kami merasa bagian dari yang mengimani Taurat, walaupun berbeda sekte. Mungkin kalau saya bisa katakan sekte mungkin seperti itu. Walaupun mungkin sedikit kasar, tapi itu pemahaman yang bagi saya ya seperti itu. Karena dulu kan ada Saduki, ada Farisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Yesus datang membawa ajaran baru dengan berdasarkan Taurat. Yaitu, lalu kemudian dia memberitakan Injil itu berdasarkan Taurat juga. Jadi kami tidak mencuri, tetapi kami mengimani Taurat juga. Kami bagian dari orang-orang yang mengimani Taurat yang dibawa oleh Yesus. Nah, kemudian ketika Anda berkata bahwa Elohim tidak sama dengan Theos, bagi kita sama, sebab bukan soal nama, tetapi soal firman-Nya dan soal kuasanya dan soal kisah-kisahnya yang tidak pernah berubah. Walaupun di dalam Yunani dikatakan Theos, tetapi firman-Nya dan ciri-ciri dari Allah itu tetap tidak berubah dari zaman Taurat. Ya, nah bandingkan dengan ketika Quran datang merubah nama Elohim itu menjadi Allah, namanya dirubah. Lalu kenapa Anda protes ketika kami merubah Elohim menjadi Theos? Bukannya Anda tadi yang pertama protes. Nah, maksudnya walaupun bagi kami Theos dan Elohim itu bukan berarti nama pribadi, tetapi nama sesembahan bagi manusia. Baiknya Anda bawa dalil. Iya. Kalau cuma asumsi gitu, lalu kemudian begini, ya, lalu kemudian begini, ketika Anda berkata juga bahwa
Allah SWT di dalam Quran, mari kita lihat dari firman Allah yang Anda sampaikan tadi, firman Allah SWT kepada Nabi Musa yang Anda sampaikan tadi, yang Anda bawakan tadi. Nah, jelas sekali firman Allah SWT kepada Nabi Musa itu sangat berbeda jauh dengan firman Elohim Israel yang disampaikan ke Nabi Musa di dalam Taurat. Coba Anda perhatikan baik-baik. Taurat yang Anda maksud yang mana? Taurat yang Anda maksud yang mana? Taurat yang telah lama ada itu. Yang mana? Taurat yang kami pegang dan Yahudi pegang. Di mana ada Taurat Anda pegang? Sejak kapan Anda pegang Taurat? Sejak dulu kami telah memegang Di Taurat. mana Anda pegang Mungkin Taurat? Anda Di tidak mana? percaya. Mungkin Di Anda mana? tidak percaya, tetapi Taurat kami nyata. Mana Taurat Anda mana? Sedangkan Di mana? Taurat Coba kan tidak ada. coba tunjukkan Taurat Anda yang mana? Taurat kami yang kami pegang di dalam Alkitab kami ada. Iya, yang Taurat. mana? Yang mana Taurat Anda itu yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat. Wah, itu kitab Septuaginta Taurat. itu. Walaupun Anda berkata begitu, tapi bagi kami itu Walaupun kitab Taurat dan- Anda mengklaim dan kitab Anda mau menipu Septuaginta siapa? itu- Anda mau menipu Kitab siapa? Septuaginta itu sudah lama ada. Ah. Baru Yesus Quran muncul. mengajarkan, apakah Nah, Yesus mengajarkan sabar kitab dulu. Septuaginta? Sabar dulu. Nah, Enggak, saya tanya dulu. Anda ketika jualan Nabi- obat, tidak ada data, cuma ketika- asumsi. ketika Saya tanya, SWT apakah Yesus berfirman kepada mengajarkan Nabi kitab Musa di Septuaginta? dalam Quran, sabar dulu, ini kan saya belum selesai. Saya tanya, nanti Anda bantah. apakah Yesus Nanti Anda mengajarkan bantah. kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itulah terjemahan dari kitab Ya, yang saya tanya, Taurat. apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itu terjemahan dari ajaran-ajaran Yesus dalam bahasa asli, lalu Nah, diterjemahkan. sekarang ke dalam pertanyaan saya, Septuaginta. apakah Yesus mengajarkan Septuaginta? Yesus mengajarkan isi dari Septuaginta yang diterjemahkan. Anda nggak ngerti. Ya. Apakah Yesus mengajarkan kitab Taurat dalam bahasa Septuaginta? Kitab Taurat Septuaginta itulah terjemahan dari Yang saya Taurat tanya, apakah bahasa Yesus Yahudi. mengajarkan kitab Tentu saja. Septuaginta? Tentu saja, karena itu Mana dalilnya? Mana buktinya? Karena itu berisi Taurat yang diterjemahkan ke Buktinya dalam mana? Septuaginta. Buktinya. Kalau yang diterjemahkan itu yang dipakai Romawi. Yang saya tanya yang dipakai Yesus, apakah Septuaginta? Yang jelas begini. Yang jelas. Anda cek saja, Anda cek Yang je- Taurat Yahudi Yang jelas. sekarang dengan Septuaginta. Yang Apakah jelas. ada perbedaan? Sekarang mana Taurat itu Pasti mana? ada perbedaan. Saya tanya Tauratnya Taurat mana? itu, yang kami tahu Taurat itu tidak pernah berubah sampai sekarang masih Iya, ada. Kami Tauratnya menjaga. mana? Tauratnya yang Kami saya tanya menjaga. Tauratnya Ada. mana? Ada Mana? pada kami. Mana? Ada Mana? pada kami. Ada Ada pada di Alkitab. kami. Silakan dilihat di Ada Alkitab. pada kami. Silakan di Alkitab, Penipu, di buku Alkitab penipu. di situ ada Taurat. Jawab dulu bro ditanya. Di dalam Jawab Taurat, dulu. Mana? di dalam Ada mana? Taurat Allah Elohim Mana Israel Tauratnya mana? Ketika sabar dulu, ini saya Ya jangan ngapain kau Ketika ngomong di ngocek dalam sana Taurat, kemari. Saya tanya Tauratnya di dalam mana? Mana Taurat? Mana? ini yang saya pegang sekarang. Nenekmu kiper. Begini, ya. Pandai-pandaian. Kitab Itu bukan Allah Taurat SWT, itu. Itu firman- kitabnya Romawi, karangan firman Romawi itu. Allah SWT kepada Nabi Musa dan firman Elohim Israel kepada Nabi Musa sangat berbeda jauh. Nah, Kamu kira-kira mana menilai yang palsu? Al-Quran pakai apa? Kamu Mana menilai yang Al-Quran palsu pakai di apa? antara keduanya? Ini Saya salah tanya satu, samamu, kamu menilai salah satu Al-Quran pakai kitab perbedaan. yang mana? Menilai Quran tentu antara Quran dan Taurat. Mana Taurat itu mana? Menilainya Taurat itu dari mana? Firman Allah. Mana Taurat Salah itu? satu contoh firman Allah Nabi Musa di Udah, dalam turunkan, Taurat host. dan firman Allah Daripada kita Nabi diskusi Musa sama dalam orang Quran sangat bahlul. berbeda jauh. Turunin aja, Dengerin dulu. turun. Gantian, Turunin. gantian bicara weh. Turunin, Sebelum saya turunin. turunkan. Berbeda jauh itu. Turunkan Bang Andi. Nah, ini yang kalian Turunkan ya. Orang Yes. dungu, orang Anda dungu. tidak bisa Anda mau Bahlul. diskusi nggak? Orang dungu Bahlul mau masuk menipu di sini. Dengarkan ya, dibawa ya, tuyul. Tidak ada kitab Taurat itu, nggak ada. Mana kitab Taurat Septuaginta karya Romawi? Kau bilang Septuaginta? Hah? Dagis tuh ngoceh sana sini nggak jelas. Kamu kalau di gereja boleh kau membodohi orang, di sini nggak ada, nggak bisa, nggak ada ruang untuk membodohi orang di sini. Ngoceh sana sini, Septuaginta, ini Al-Quran salah, nenekmu kiper. Kitab Nabi Musa itu 1400 tahun. Asal kau tahu. Ya 1800 tahun malah sebelum Roma memiliki buku yang bernama Perjanjian Baru. Paham itu? 1400 tahun dengan tradisi apa kalian kemudian melestarikan Taurat ke Romawi? Apa? Dari Musa pindah kemana sampai Anda di Katolik? Kau pakai ilmu apa? Mau nipu-nipu di sini? Nggak bisa kau nipu di sini.
Nggak bisa. Kitabmu kau anggap Taurat, untung kau tidak di depan saya. Kalau kau di depan saya, dahak melengket di matamu ku bikin. Bisa kau nipu-nipu, itu kitab karangan, itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan kitabnya orang. Saya pikir bisa diskusi, ternyata mesin rusak, mesin ketik rusak. Ngomongin Taurat, dia bukannya Taurat udah dibatalkan oleh Paulus, ngapain dia pakai Taurat lagi katanya? Yesus mengajar, tidak pernah dia menggunakan kitab Septuaginta. Septuaginta adanya di Romawi, Yesus adanya di Yahudi. Yesus menggunakan kitabnya dia, kitab yang mungkin didapatkan dari. Lagian juga Yesus tidak ada diberitakan menggenggam buku, menggenggam kitab, cuma dikatakan membaca kitab. Yesaya yang dia baca. Oke? Lalu kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu beda. Yang beda itu Tuhanmu, tuyul. Bertanduk 7, bermata 7, itu Tuhanmu, itu beda. Hanya saja kamu tidak bisa diskusi baik-baik. Coba kau bisa diskusi baik-baik. Jangan kayak orang kepanasan kayak gitu. Kayak ada orang kayak mau menjual kayak produk gagal, kau mau jual kamu nggak bisa ditanya. Saya baca pakai dalil, kamu asumsi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati, maha suci, maha tinggi. Nah, itu ada. Disebut di situ. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami mengenalnya dengan Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kalian Theos. Beda dong. Theos bertanduk 7, bermata 7 sembahanmu. Bedalah. Diskusi Aku lah. nambahin Guru Nda. Iya silakan. Ya, jadi untuk Rafael dan kawan-kawan Kristen di bawah ini dari kita yang pembelajar ya, kami di sini memberitahukan di zaman Nabi Musa versi Yahudi dan juga di zamannya Kristen versi di zamannya Yesus versi kalian, nama Tuhan itu belum dinyatakan ya. Perhatikan. Nama Tuhan belum dinyatakan. Buktinya apa? Yesus tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan nama aslinya. Yesus hanya memanggil dengan nama Bapak. Ya kan ya Gurunda ya? Iya betul. Nah, baru di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Fatihah, muqaddimahnya surat Al-Fatihah, disitulah nama Tuhan semesta alam dinyatakan oleh Tuhannya itu sendiri. Gitu. Silakan Gurunda dilanjut. Iya. Jadi susah kalian itu karena muara kalian itu bukan Yahudi, muara kalian itu Roma. Tuhan sembahan kalian itu namanya Theos. Theos nama Tuhan kalian itu. Jadi jangan mimpi. Kalau di kitabnya orang Yahudi kan jelas sekali itu diterangkan oleh kitab mereka. Dikatakan begini. Beresit bara Elohim et Hamayim fet haaretz. Nah, itu seirama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan khalaqallahu samawati wal ard bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Itu sama dengan kitabnya orang Yahudi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bersit bara Elohim et Hamayim fet haaretz. Itu sama. Nah, sekarang di kitabmu apa? Dan perjanjian baru itu apa? Firman itu menjadi daging. Parah kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini tidak ada satupun data menunjukkan para nabi itu menuhankan Yesus. Ya, Yesus itu dituhankan setelah ada Kristen. Ya, jadi Yesus ini adalah Tuhan baru. Buatan Roma dan dibantu oleh Paulus dengan surat-surat Paulus, kan begitu? Iya. Orang Parisi. Itu yang benar itu. Nggak bisa disangkal ini. Ya kalau ada orang mengatakan, oh Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Nah ini pernyataan gabrul. Ini menista Nabi Musa namanya begitu.
Oke, silakan kita kembali ke topik. Kita sambut dulu yang Niki.